Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qabla an nabda hadhihi ad-dirasah, hayya bina nabda bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan setiap urusannya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kalian semua senantiasa selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini anak-anak, kita akan mempelajari tentang ad-dars as-salis, yaitu al-kinayah. Di bagian daripada ilmu yang kita pelajari yang ketiga, yaitu al-kinayah di bab ketiga. Ini indikatornya kompetensi dasar, baik yang pengetahuan ataupun keterampilannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang apa itu kinayah, contoh-contoh kinayah, dan selanjutnya nanti kalian dapat membuat kalimat yang mengandung dalamnya itu kinayah. Baik. Ada yang paham dengan kiasan keras kepala, kaki tangan dalam bahasa Indonesia? Nah, Bapak yakin kebanyakan dari kita sudah pernah dengar ungkapan-ungkapan tersebut, ya. Kedua ungkapan tersebut bermakna orang yang ingin menang sendiri kalau keras kepala, dan orang kepercayaan atau suruhan kalau kaki tangannya, ya. Nah, kiasan seperti itu di dalam bahasa Arab disebut dengan kinayah. Jadi kita akan mempelajari tentang kinayah. Itu adalah sama seperti kata-kata yang tadi telah disebutkan, kiasan, keras kepala, kaki tangan, dan sebagainya. Itu. Oke. Dalam bahasa Arab, al-kinayah adalah lafzun utliqa wa urida bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradati dzalikal ma'na. Kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya, lazimu ma'nahu. Kelaziman maknanya sudah tertradisi. Ya, di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Jadi bisa digunakan makna hakiki dan makna majazinya. Ya, tapi tapi ada kelaziman dari kata-kata tersebut. Ya, kinayah bisa juga disebut idiom. Ya, contohnya tadi, kamu itu keras kepala. Ya, maunya menang sendiri maksudnya. Jadi keras kepala bisa diartikan keras kepala, tapi yang dimaksud dari situ adalah menang sendiri. Dia adalah buah hatiku. Dalam bahasa Indonesia, dia adalah buah hatiku. Arti buah hati. Tapi yang dimaksud di situ, ya, mana hakiknya buah hati, tapi yang maksud di situnya adalah buah hatiku, anak kesayangan. Seperti itu ya, itu pengertian kinayah. Nah, lalu apa sih perbedaan antara kinayah dengan majaz dan isti'arah? Ungkapan kinayah dapat diartikan secara hakiki, walaupun yang dimaksud adalah makna kiasan. Ya, jadi makna hakikinya tetap ada, tapi yang dimaksud adalah makna kiasan. Selain itu, kinayah tercipta berdasarkan kelaziman yang berakar dari suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah ada. Jadi intinya perbedaan kinayah dengan majaz, baik atau isti'arah, baik isti'arah tasrihiyah dan isti'arah makniyah, yaitu adalah kalau isti'arah dan majaz hanya bisa dimaknai dengan makna majazinya, ya, konotatif, bukan makna sebenarnya. Sementara kinayah bisa digunakan dengan kedua maknanya, baik itu makna majazi ataupun makna hakikinya. Seperti itu ya. Jadi kalau ada kunci-kunci dalam bahasa Arab, sebenarnya untuk memahami makna kiasannya, ya kita butuh bantuan orang Arabnya langsung, karena itu kebiasaan dari mereka. Beda dengan bahasa Indonesia yang sudah kita ketahui kebiasaannya. Seperti itu. Kita lihat contoh dalam bahasa Arabnya. Aliyun kathirur ramad. Ali, ya, si Ali banyak abunya.
Ya, katsirur rahmat, banyak abunya. Maksudnya apa? Maksudnya si Ali itu adalah orang yang punya sifat pemurah. Ya, orang Arab melazimkan bahwa yang dermawan itu pasti suka menjamu orang dan tentunya sering masak di rumahnya. Nah, maka dengan begitu abunya banyak. Nah, karena suka masak, suka bagi-bagi ke orang. Nah, itu digambarkan seperti sifat orang yang pemurah. Contoh lain, alqa fulan asah. Fulan telah melempar tongkatnya. Nah, kelaziman dalam bahasanya itu adalah dari melempar tongkat menurut tradisi Arab adalah fulan sudah pensiun, dia udah nggak kemana-mana, udah tidak punya jabatan lagi, udah tinggal di rumah aja, udah nggak kerja keluar. Contoh yang lain, lughatud dot, bahasa dot. Nah, ini kelaziman di Arab, bahasa dot itu adalah bahasa Arab. Ada juga contoh lain di surah Al-Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya Abu Lahab pembawa kayu bakar. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Itu makna hakikinya. Ya, pembawa kayu bakar diartikan, sedangkan majazinya adalah penyebar fitnah. Jadi istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Nah, lafaz yang dikinayakan disebut dengan mukanna anhu, dan lafaz kinayah disebut mukannabi. Jadi yang dikinayahkan, lafaz yang dikinayahkan disebut mukanna anhu, dan lafaz kinayah yang mengandung kinayahnya itu mukannabi. Aliyun katsirur rahmat. Aliyun itu adalah lafaz yang dikinayahkan, mukanna anhu. Sedangkan katsirur rahmat lafaz kinayahnya, mukannabi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya al-kinayah terbagi beberapa bagian. Ada al-kinayah anis sifat, al-kinayah an-mausuf, al-kinayah an-nisbah. Kita bahas yang pertama, kinayah an sifah. Apa sih kinayah an sifah itu? Kinayah an sifah menyebutkan mausuf yang disifati dan membuang sifatnya. Kemudian disebutkan sesuatu yang lazim dengan tidak menghalangi menggunakan makna yang aslinya. Ya, jadi kinayah yang berupa sifat yang menetap pada mausuf. Ya, yang disebutkan yaitu zatnya, makna hakikinya. Tetapi yang dimaksud adalah sifat dari zat tersebut. Saya ulang ya. Jadi yang disebutkan adalah zatnya, makna hakikinya. Tetapi yang dimaksud adalah sifat dari zat tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya. Fulan thawbuhu tawilun. Fulan panjang bajunya. Panjang bajunya. Sifat ya dari kata baju, panjang bajunya. Bajunya panjang. Nah, biasanya kalau bajunya panjang, otomatis yang memakai baju tersebut badannya tinggi. Jadi maksudnya adalah fulan itu badannya tinggi. Biasanya. Contoh yang lain, hari yadubbu 'alal 'asa. Hari berjalan dengan tongkat. Nah, tradisinya kalau orang ya berjalan dengan tongkat itu di Arab digambarkan seperti orang yang membawa berjalan orang yang sudah tua, karena dia harus berjalan dengan bantuan tongkat. Itu ya. Jadi umurnya sudah tua. Nah, yang selanjutnya kinayah an mausuf. Apa sih kinayah an mausuf? Kinayah an mausuf yaitu menyebutkan sifat dan yang mausuf atau yang disifatinya dibuang. Ya. Tetapi masih diperbolehkan menggunakan makna yang asli. Atau kinayah yang mukanna anhu-nya, ya, mukanna anhu-nya, lafaz yang dikinayahkannya itu berupa mausuf atau sesuatu yang disifati. Nah, contohnya huwa harisun ala malihi. Huwa harisun ala malihi. Dia penjaga hartanya. Nah, lazimnya kalau di Arab orang yang suka ngejagain harta itu adalah orang yang pelit, ya, atau orang yang kikir. Selanjutnya kinayah an nisbah. Kinayah an nisbah adalah menyebutkan sifat
tetapi bukan menisbahkannya langsung kepada subjek yang disifatinya, melainkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya. Ya, jadi kinayah yang disebutkan sifatnya, namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut. Ya, kinayah yang disebutkan sifatnya, namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut, tetapi disandarkannya kepada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan satu kelaziman dari zat tersebut. Nah, kinayah nisbah adalah yang mukanna anhunya atau lafaz yang dikinayahkannya adalah mausuf yang disifati. Itu. Jadi menjelaskan sifat atau sesuatu yang menunjukkan sifat. Contohnya al-majdu yatba'u zillu. Ya. Kemuliaan mengikuti bayangannya. Sifat al-majdu atau kemuliaan tidak disandarkan kepada orang yang memiliki sifat mulia, tapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya. Apa itu? Yaitu bayangannya. Seperti itu. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari ahdaful kinayah. Tujuan daripada kinayah. Apa saja? Yang pertama, menjelaskan. Contohnya, qara'a Ahmadun sinnah. Jadi, poin yang pertama ini adalah kinayah digunakan untuk memberikan gambaran yang tampak dan kelihatan, ya, tampak dan kelihatan. Contohnya, Ahmad sinnahu. Ahmad menghentakkan giginya. Nah, kelaziman di Arab kalau orang udah menghentakkan giginya itu menandakan orang itu marah. Nah, kalau di Indonesia kan naik pitam dan sebagainya. Kemudian yang kedua, meringkas kalimat. Ungkapan kinayah bisa digunakan untuk meringkas suatu kalimat atau ungkapan yang begitu panjang. Contoh, fulanun mahzul fasil. Si fulan itu kurus anak sapinya. Ini bukan miskin maksudnya kurus anak sapinya, tapi orang yang dermawan. Kenapa? Biasanya kan kalau kurus anak sapinya berarti dia banyak berbagi. Itu sampai akhirnya dikorbankan anak sapinya tidak kebagian karena dibagi kepada yang lain. Kemudian tujuan yang ketiga, menghindari ungkapan yang dianggap jelek atau buruk. Ya, penggunaan kinayah dalam mengungkapkan suatu ide bisa juga bertujuan untuk mengganti suatu kata yang dianggap jelek dan kurang pantas. Contoh, huwa thaqilus sam'i. Dia berat pendengarannya, maksudnya si tuli. Contoh-contoh lain mungkin mencari satu bahasa yang bagus, yang padahal maksudnya itu menghindari dari sesuatu yang jelek. Ya, tuli itu kan jelek, tapi kita cari thaqilus sam'i. Dia berat pendengaran. Itu bahasa halusnya lah, seperti itu. Kemudian tujuan selanjutnya memelihara kesopanan, menghindari kata-kata yang dianggap tabu, ya, atau malu untuk diungkapkan. Seperti contoh, aula mastumun nisa, artinya atau kalian menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan, padahal maksudnya bukan menyentuh saja, tapi berhubungan suami istri. Nah, disinilah digunakan kata yang lebih sopan. Tidak digunakan kata berhubungan, tapi aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Kemudian yang kelima, menyembunyikan. Contohnya ahlud dar, penghuni rumah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya istrinya. Seperti itu, ya. Nah, contoh-contoh lain yaitu wahita bi thamarihi fa asbaha yukallibu kaffaihi ala ma anfaqa fihi. Dalam Quran, ya. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Nah, di sini yuqallibu kaffaihi, membolak-balikkan kedua telapak tangannya, maksudnya adalah sedih dan menyesal. Karena kelazimannya orang yang dikuasai perasaan seperti itu, ya, yang suka membolak-balikkan, itu biasanya sedih orangnya. Dia menyesal atas apa yang dia pernah lakukan. Contoh yang lain, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah kinayah dari sikap orang-orang yang munafik.
Ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Mungkin ini saja contoh-contoh yang ada dari Al-Quran yang mungkin nanti akan kita kembangkan lagi. Bila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan bisa didiskusikan kepada teman-teman kalian atau juga bisa langsung japri ke Bapak. Mungkin ini saja, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.